Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kita bertemu kembali di channel Inspirasi Baraos. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Sahabat, pernahkah Anda mengalami perasaan jiwa yang tertekan di dalam kehidupan Anda? Tentu bisa jadi kita pernah mengalaminya. Terkadang dinamika kehidupan yang kita alami menghadapkan kita kepada berbagai permasalahan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena kesulitan hidup, atau mungkin karena terjadinya bencana alam, atau kemacetan di perkotaan, atau mungkin bahkan karena ribut politik yang sering terjadi. Maka situasi dan kondisi tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya tekanan di dalam jiwa kita. Sahabat, ketahuilah bahwa itu adalah stres. Stres adalah satu situasi dan kondisi yang menimbulkan tekanan di dalam jiwa kita. Dan stres bisa bersumber dari lingkungan di mana kita tinggal, atau mungkin bisa berasal dari lingkungan pekerjaan kita, atau bahkan jalanan bisa menjadi sumber stres pada diri kita. Sahabat, berdasarkan data riset disebutkan bahwa lebih dari 19 juta orang Indonesia mengalami gangguan emosional dan lebih dari 12 juta orang mengalami gangguan kecemasan, dan itu disebabkan oleh karena stres. Pastinya stres adalah satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan pada setiap orang, atau bahkan menimbulkan ketidakbahagiaan. Oleh karena itu sahabat, pada kesempatan ini kita akan mengungkap tentang fakta stres dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Ini dia fakta-faktanya. Fakta pertama, stres adalah sunnatullah. Stres terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kamu menjadi tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat-ayat yang mulia ini menegaskan bahwa stres merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dihadapi dengan sikap prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran akan membuat seseorang yakin bahwa apapun ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya, maka itulah yang terbaik baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kabar gembira berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwa orang yang bersabar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan mata dan kenikmatan hati bagiku di dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan berupa syahwat dan hasrat jiwa yang condong pada keinginan hawa nafsu, sehingga hati manusia menjadi lalai dan gersang.
Ketika terjadi kegersangan, maka sholat diibaratkan seperti hujan yang menyirami hati dari pengaruh buruk hawa nafsu. Sholat menjadi taman yang memberikan kesejukan bagi jiwa dan melahirkan rasa nyaman serta ketenangan dalam jiwa manusia. Fakta kedua, persepsi dan respon menentukan dampak stres. Jika persepsi dan respon positif terhadap stres, maka seseorang lebih tertantang, bekerja keras, dan lebih berkembang. Namun, jika negatif, maka justru dapat menimbulkan gangguan kesehatan baik fisik ataupun kejiwaan. Stresor yang dipersepsikan sebagai ancaman akan menimbulkan kecemasan yang merupakan awal dari gangguan kesehatan. Terjadi perubahan metabolisme tubuh, meningkatnya detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan menimbulkan sakit kepala. Bahkan, stres yang berat dapat menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penurunan respon kekebalan tubuh. Dampak terhadap kejiwaan menimbulkan depresi, ketegangan pemikiran, kecemasan, dan gangguan kejiwaan lainnya. Fakta ketiga, stres mempengaruhi sistem metabolisme tubuh manusia. Sahabat, respon tubuh terhadap stres berawal dari hipotalamus di otak, yaitu bagian yang berperan penting dalam mengatur fungsi hormonal dalam tubuh. Bekerja sama dengan kelenjar pituitary yang berada di bawah otak, keduanya bersama-sama mempengaruhi fungsi kelenjar penghasil hormon. Di antaranya adalah kelenjar adrenal yang berada di bagian atas ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon kortikosteroid, yaitu kortisol, atau yang dikenal dengan istilah hormon stres, yang akan dapat membantu tubuh bekerja di bawah tekanan. Pada kondisi intensitas perubahan situasi yang melewati ambang batas, hormon kortisol langsung dilepaskan ke dalam darah atas perintah otak. Akibatnya tubuh menjadi lebih tegang, dan jika konsentrasi kortisol terlalu tinggi dan berlangsung lama, dapat mengganggu fungsi-fungsi tubuh yang lainnya, termasuk fungsi otak sendiri, terutama area otak yang berperan vital dalam mengatur fungsi emosi dan ingatan. Kedua area ini bertanggung jawab terhadap respon pertahanan tubuh dengan mengontrol pelepasan hormon kortisol dalam tubuh manusia. Fakta keempat, aroma alam adalah terapi bagi jiwa manusia. Sahabat, para ahli menyebutkan salah satu cara untuk memperbaiki pengaruh stres pada emosi dan pusat ingatan manusia adalah dengan menghirup aroma dari rumput segar dan pepohonan yang rimbun. Menghirup aroma rumput dan pepohonan tersebut akan mengurangi respon terhadap stres di pusat emosi, sehingga hanya sedikit sistem saraf dari pusat emosi yang bereaksi terhadap rangsangan dari stres. Sebagian besar responnya diarahkan pada hirupan aroma unik dari rerumputan dan pepohonan. Demikian juga terhadap ingatan seseorang. Aroma rerumputan dan pepohonan akan membentengi pusat memori dari proses perusakan, mengatur sinyal yang masuk, dan menahan sinyal stres yang melintasinya. Aroma rerumputan dan pepohonan akan mencegah aliran stres mempengaruhi otak, sehingga mampu mengurangi tekanan dan ketegangan dalam otak manusia. Sahabat, alam yang terbentang luas ini adalah kekuatan yang bermanfaat bagi keseimbangan jiwa manusia. Hijaunya rerumputan dan pepohonan yang disediakan oleh alam merupakan oasis dalam kehidupan. Interaksi dengannya memberikan dukungan korektif untuk mengatasi stres, kecemasan, atau bahkan membantu pemulihan dari berbagai macam penyakit. Sejenak, coba kita renungkan kehidupan di pedesaan. Sekalipun hidup dengan segala keterbatasan,
potensi sumber daya manusianya tetaplah menakjubkan. Anak-anak yang dahulunya hanya naik sepeda atau berjalan melintasi persawahan, tak kalah kecerdasannya dengan anak-anak di perkotaan. Intinya bukan karena desa atau kota sesungguhnya, akan tetapi di pedesaan lebih memungkinkan untuk menikmati aroma alam sekitarnya. Jadi sahabat, ketahuilah bahwa kunci menuju ketenangan jiwa adalah sabar dan sholat, serta memanfaatkan alam sebagai penyeimbang dalam kehidupan kita. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berinteraksi dengan alam semesta akan membawa pengaruh pada emosi dan kesejahteraan yang lebih besar. Alam selalu menyediakan yang terbaik bagi penghuninya. Demikian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.